menjadi salah satu programnya Pak Prabowo juga kan. Betul. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% kan baik. Iya, setiap presiden programnya bagus buat buruh. Asli. Tapi ya kita harus. Tapi ya realistis aja. Nggak ada. Banyak juga satgas gitu. Semua ada, satgas haji aja ada kan. Boleh dong saya ikut jadi satgas PHK. Tugasnya ngapain coba satgas PHK? Lo jadi satgas PHK, lo mengamanin janda-janda yang ada di dalam pabrik itu. Enggak juga sih. Selamat pagi Mas Gilang. Pagi Pak Det. Udah siang sebenarnya. Siang lah pokoknya di mana. Ya nggak tahu kan penonton kita nonton mau pagi, mau siang, mau malam. Malam juga boleh sih. Balik lagi di Lapak Pajak ya kan. Yang bicara bukan pajak. Bicara bukan pajak, nama programnya. Kita bicara apa hari ini? Kita bicara soal PHK. Buruh. Ya, besok karena tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nah, ini disclaimer aja. Tadinya kan kita janjian sama presidennya kan. Presiden KSPI dan Partai Buruh. Betul, Pak Said Iqbal. Ternyata beliau harus koordinasi dengan Mabes terkait aksi untuk tanggal 1 besok. Betul, karena menurut informasi yang gua dapat dari dia, itu tanggal 1 Mei itu akan ada 1 juta buruh. 1 juta buruh. Dan bakal dihadiri sama Presiden Prabowo. Bagus lah. Makanya dia koordinasi. Iya, kita dapat infonya aja dadakan kan. Betul. Jam berapa tuh? Saya bangun mau subuh jam 4.44 dapat SMS dari Mas Gilang terkait pembatalan Pak Said Iqbal. Dan Pak Said Iqbalnya jam berapa? Jam 1. Terima kasih Pak Said Iqbal sudah mengabarkan lah jam 1 pagi kan. Itu masih melek. Iya, masih melek, berarti memang beliau punya perhatian yang sangat lah buat buruh ya. Sampai akhirnya hari ini jam 10 kali ya beliau. Betul. Karena kenapa bisa lu bilang perhatian? Karena menurut gue make sense. Karena sejauh 2025 ini itu kan banyak banget jumlah PHK-nya tenaga kerja yang diputus sepihak alias PHK kan. Bahkan data Kemenaker kalau nggak salah 18.000 ya. Nah ini data Kemenaker 18.000. Kemudian ada lagi dari salah satu Enggak, dari data KSPI itu 60.000 ya. 66.000 atau 60.000 gitu. Coba ntar kita Iya, terakhir emang saya lihat juga sekitar 60 ribuan sih untuk kuartal pertama ini ya. Betul. 2025 itu mengkhawatirkan karena sebenarnya di 2024 itu kalau nggak salah datanya per 2024 itu setahun itu 80 ribu yang kena PHK. Anjir, udah mau 1/4. Ini baru awal tahun lah istilahnya ya. Baru kuartal 1 udah mencapai 60.000 ya. Tapi yang 80.000 itu data Kemenaker atau datanya? Ya, data Kemenaker. Kemenaker, oke. Karena ya kalau Kemenaker sih 79.000 ya something lah 900 sekian gitu ya. Terus dibuletin sama salah satu itu 80 ribuan lah. Itu pun di 2023 itu sekitar 65.000 lah. Itu artinya tiap tahun naik terus. Dan ini naiknya gila-gilaan sih. Mungkin efek itu kali ya. Perang dagang nggak juga? Banyak sih, banyak faktor efeknya. Faktornya banyak, dari global juga banyak gitu kan. Terus dari domestik juga banyak kan. Bang Said Iqbal kan gue sering dapat tulisan dari beliau kan. Itu salah satunya dari Omnibus Law. Ya betul. Itu salah satunya ya, salah satu pemicu kenapa si tingkat PHK itu makin naik. Karena Omnibus Law ini mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK tanpa harus memberikan kompensasi yang seperti di undang-undang sebelumnya. Betul. Undang-undang 2013 itu kan jadi kalau menurut dia ya, itu menjadi jalan pintasnya pengusaha lah. Ya, betul. Untuk tidak mengeluarkan satu pesangon, kedua insentif yang lain-lain kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Karena berdasarkan pengalaman gue di tempat yang lama, itu ternyata bener nggak nyampe setahun, Pak Det. Emang di masa kontraknya bahkan hampir 6-7 bulan. Jadi habis itu perpanjang lagi. Kan kasihan ya anak-anak baru. Karena kan fresh graduate, tempat pertama dia kerja dapat gajinya. Ya kalau UMR Jakarta mending. Oke lah ya, tapi ini atas berapa sih? 5 ya sekarang ya? Mungkin sekitar 5 sih. 5,5 yang ininya. Mungkin bisa dicek lagi. Tapi kan sayang aja gitu loh. Ketika lu tanya, lu kerja di mana? Di perusahaan A. 7 bulan kemudian tanya lagi temannya. Enggak, gue udah cabut bro.
diputus. Ya Allah, Mending kalau cabut ini diputuskan beda lagi. banyak banget. Apalagi kan pabrik-pabrik juga banyak yang Outsource atau gimana? iya, banyak yang outsource dan banyak yang hengkang kan. Iya, pabrik. Sritek lah penyumbang Itu paling gede cuy. penyumbang terbanyak Itu paling gede. PHK kali PHK ya. buruh. Cuman kan kalau dari Kemenaker kan bilang bahwa abis Lebaran mau Mau ditarik lagi kan, karena Iya. udah ada investornya Investornya. yang udah siap standby bayar untuk dia. Cuman kan belum ada sampai sekarang. ya. Iya kan habis lebaran itu bisa sampai Desember nanti habis lebaran. Iya bener sih. Iya bener sih. Wamen ya, Pak Wamen yang janji ya? Pak Menteri sama Pak Wamen ya. Pak Wamen yang ini bukan, yang kemarin dicuekin. Yang marah-marah. Yang kemarin Hanya dicuekin. ijazah palsu dicuek. Bukan ijazah palsu, ijazah ditahan. Ijazah. Oh iya sorry, ijazah Di- ditahan yang di Batam ya. Bukan, di Surabaya. Surabaya ya. Iya, Yang si wali kotanya dulu kan yang ngadu Iya. kan gitu. Wali kotanya dilaporin ke polisi sama pengusaha itu. Sama apa namanya penerima kerjanya. Siapa ya namanya? Ibu-ibu. Itulah pokoknya. Cuman maksud gua ya ilah Wamen dicuek. Lagian wamennya pakai seragam ini sih. Banyak banget ininya. Kayak ormas ya. Iya, kayak ormas gitu. Disangkanya minta THR buat Ini ormas lebaran. mana? Kata situnya kali ya. Ini wamen. Ormas mana? Mungkin wamen itu dia pikir ormas kali ya. Ormas apa? Wamen gitu. Aduh. Tapi 1 juta buruh itu tuntutannya apa kira-kira? Satu, nih gua mungkin gua bisa sambil gua baca kan kali biasanya ya. ada press release-nya tuh dari Iya dari KSPI Bang atau- Said Iqbal kan. Mereka sih mintanya satu ya tetap Omnibus Law dicabut atau direvisi, direvisi. terutama yang bagian perburuhan kali ya. Betul. Habis itu mana lagi nih kok nggak ada. Oh, ini WA-nya jam 1 sih, Asli. jadi agak-agak ngantuk itu kayaknya. Oh ini dia nih, bentar. Presiden akan hadir di acara May Day. Diperkirakan ada 200.000 buruh dari Jabodetabek yang Oh, akan dari hadir. Jabodetabek doang 200. 200.000 itu 1 juta se-Indonesia ya. Oh, se-Indonesia. 1 juta itu se-Indonesia, 200.000 se-Jabodetabek. Dan titiknya ada di Monas. Iya. Nah ini tadi pertanyaan lo, tuntutannya apa aja? Ada 5. Satu. Hapus outsourcing. Yang mana itu tercantum di dalam UU Ciptaker. Oh iya, Omnibus Law itu. Kedua, bentuk Satgas PHK. Udah Satgas terus lah. Tapi kan nggak ada. Banyak juga Satgas gitu. Semua ada. Satgas Haji aja ada kan. Boleh dong saya ikut Apa jadi tuh? Satgas PHK. Tugasnya ngapain coba Satgas PHK? Lo jadi tugas Satgas PHK. Lo mengamanin janda-janda yang ada di dalam pabrik itu. Enggak juga sih. Terus? Coba lagi. Kan belum tentu janda juga yang di PHK. Loh kan rata-rata kan di atas. Emang ya? Iya. Wah pantas Pak Said Iqbal betah jadi Presiden. presiden buruh. Maaf Pak Said Iqbal. Tadi ada tuh. Satgas PHK. 2, 3, wujudkan upah layak. Nah, upah layak ini agak susah ini. Ini apa pandangan kita sama Layaknya buruh sama layaknya Betul. pengusaha beda ini. Betul. Jadi masalahnya. 4, lindungin buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Oke. 5, terus. lindungi pekerja rumah tangga. Nah, iya betul itu. Sahkan RUU PPRT. Nah, 6, betul itu. berantas korupsi. Sahkan UU perampasan aset. Itu Nah, ada 6 tuntutan yang akan disuarakan oleh teman-teman buruh di Teman-teman buruh. tanggal 1. Dan buat para penonton lapak pajak yang mau pergi-pergi daerah Monas, Monas. Sarina, Gak apa-apa Bundaran ke HI, situ ikut meramaikan. tapi terima resiko Tapi sendiri. kalau misalnya ada keperluan yang mendesak, jangan ya. Iya, mana Kemungkinan gua- besar macet sih. Tanggal 1 gue mau pergi lagi dari Kemana? situ. Gue mau ngajak anak gue. Tapi naik busway sih. Imersif. Nonton apa? Enggak, ke mana? Museum. Iya, museum. Bukan Monas ya, museum. Iya, museum Indonesia kan? Yang seberangnya. Bukan? Iya. Yang ada imersif itu kan? Sampingin loh, samping Kemenkopolhukam. Museum- Polhukam. Museum Gajah. Bukan? Museum Gajah masalahnya lagi. Ya, Kota. Pokoknya itulah. Gak jadilah pokoknya, dibatalkan. Batal. Tuh Presiden RW juga. Tapi bagus juga itu tuntutannya, terutama yang saya Betul. dukung tuh, kayak misalnya ada PRT gitu kan, PRT itu bagus itu, karena kan salah satu pekerjaan yang non-stop mungkin ya, non-stop, kemudian secara apa ya, undang-undang juga ya itu
belum diatur gitu kan. Iya. Kemudian nasibnya digantungkan kepada kebaikan majikan gitu kan. Iya. Kalau Itu di memang- Indonesia sih Memang harus ada sih beda gitu. sama di luar kan. Di luar kan PRT kan PRT kalau di luar kan udah apa ya? Ya udah settle lah ya hal-hal kayak gitu kan. ya tergantung Tapi majikan. luarnya mana dulu nih? Ya kalau di Arab atau di Kalau di Arab juga sama juga kayaknya tuh. iya kan banyak pemberitaan kan, Iya makanya. bahkan ada yang sempat viral dia nggak bisa pulang gara-gara ditahan sama Sama majikannya. majikannya. Iya. Ternyata dijadikan skandal perdagangan Manusia. manusia. TPPO. Iya. Tindak Gila pidana juga. perdagangan orang. Iya, dan itu minta bantuan sama pemerintah kan untuk bisa tolong pulangin gua dong. Iya sih. Iya. Bahkan kan Susah yang sih. di Kamboja. ya di mana ya gue lupa itu. Entah di Kamboja. Enggak, ada pemberitaan lagi yang dia tuh sampai nggak pulang berapa puluh tahun sampai emaknya bingung sendiri tuh nggak sih lo? Oh yang di Arab itu yang nggak bisa bahasa Indonesia bukan? Iya, Iya. itu. Arab juga Itu nggak itu. bisa pulang. Gue bilang gila. Ya memang apalagi kalau berangkatnya ilegal itu emang ini sih. Maksudnya tidak melalui jalur resmi ya. Iya. Itu memang sangat rentan terjadi pelanggaran hukum terhadap diri sendiri gitu kan. Iya, tapi kan banyak banget sekarang oknum-oknum ya yang memanfaatkan itu kan. Yang Iya, menjanjikan lu nih. Iya. Lu mau kerja nggak di Arab atau nggak di Taiwan Iya, atau di mana di Hong Kong? Betul itu. Sini deh 5 juta dulu, abis itu Iya, nggak betul, berangkat. Ya itu emang selalu ada oknum di kita tuh dari segala tingkatan kan. Betul. Nah makanya ya emang tugas pemerintah lah untuk membuka seluas-luasnya pekerjaan gitu di negeri sendiri sehingga kita tidak Betul. perlu dalam tanda kutip kabur aja atau apa gitu kan. Memang kalau apa ya dulu itu zaman kita tua zaman kita muda gitu ada pepatah hujan emas di negeri orang gitu kan. Lebih baik tapi lebih baik sebaik-baiknya hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu nih di negeri sendiri gitu. Betul. Maksudnya ya emang mungkin di luar kelihatannya wah tapi ada banyak risiko yang harus ditanggung gitu. Tapi kalau misalnya itu jalurnya profesional, kemudian resmi dan di negara yang secara hukumnya sudah oke ya nggak Betul. apa-apa. Ya. Dianjurkan malah. Ya intinya sebelum kalian pada mau berangkat ke Ketahui luar, dulu gitu ya. Betul, ketahui dulu resikonya seperti apa. Terus tadi lu bilang kepastian hukum di negaranya itu Betul ya. bagaimana. Kemudian tingkat biaya kehidupannya di sana kan Betul. seperti apa. Banyak kan kayak temen gue tinggal di Swiss kan. Dia ikut sama suaminya di Swiss. Memang beda dari sisi kehidupan ekonominya di Swiss sama di sini. Betul. Itu kan beda banget. Kalau kita ngeliat di sana kan anjing mahal banget ya. Iya, Tapi menurut dia itu lebih murah lebih murah karena emang beda apa nilai ekonominya beda gitu kan. Betul. Itu sih yang jadi concern ya maksudnya. Ya, Di mudah-mudahan Mayday ya itu. PRT lah lebih kan kita awalnya ngebahas PRT lebih benar-benar ada kepastian hukum untuk teman-teman yang ya terpaksa bekerja di situ Betul. gitu kan. Kemudian untuk buruh juga mudah-mudahan ya itu ada undang-undang baru yang lebih menjaga kepastian mereka sehingga Iya. tidak bisa sewenang-wenang di PHK oleh para pengusaha. Betul. Dan gitu ini kan juga menjadi salah satu programnya Pak Prabowo juga kan untuk Betul. mendorong pertumbuhan ekonomi 8% kan baik. Iya, setiap presiden programnya bagus buat buruh. Asli. Tapi ya kita harus Tapi ya realistis Ya, aja kan, realistis aja Pak. Maksudnya ya bagus memang di awal gitu kan, tapi kan kenyataannya ya memang tidak seperti yang diharapkan kan. tidak mudah lah ya karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kadang-kadang terutama terkait pengusaha ini tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi baik global Betul. maupun Betul. Ya, kita nggak bisa. di lokal lah ya. Iya, kan kita nggak ada yang tahu tiba-tiba Trump Betul. Nah naikin ini tarif itu kan. kemudian ada tarif tiba-tiba perang tarifnya Trump juga mempermasalahkan beberapa hal di Indonesia gitu kan. Baik itu ada perizinan segala macam sih banyak Iya. lah yang diprotes sama si Trump itu sehingga menerapkan tarif ke kita itu sampai berapa? Ada yang 47% kalau tidak salah. Ada Iya yang 47%. Kan kita udah pernah bahas juga kan di episode Betul. episode sebelumnya kan. Belum ya? Yang di tempat lu Belum. yang sama Bang Gofur Nggak jadi, belum Oh jadi. iya, lupa. Narasumbernya ini Narasumbernya masih sibuk. sibuk ya. Narasumbernya sibuk. Sibuk karena ini bulan pajak ini.
Semua iya dong, perusahaan. Oh iya, pelaporan ya? Ya, pelaporan pajak. Pelaporan. Nah, buat yang belum melapor pajak, Ya, perusahaan terutama perusahaan, laporin pajaknya SPT. Iya, nanti kalau Kalau denda bisa- kalau enggak sejuta lumayan kan. Betul. Kalau emang mau butuh bantuan, bingung, ribet segala macam, kita siap. Masuk siap. tuh barangnya kan. Masuk. Jualannya masuk ya. Pajakin. Bye pajakin. Apa namanya? Pajak dalam genggaman. Jadi Betul. cuman ya kata-kata ya udah lapor pajak. Jadi dan timnya sangat-sangat profesional, Profesional. tentunya. Kita balik lagi ngomongin tadi kan lo ngomongin soal RUU Ya, PRT kan, iya. pembantu rumah Sama tangga. kondisi global yang mempengaruhi mungkin dalam banyak hal ke pengusaha-pengusaha kita Ya. saat ini kan. Kayak misalnya Pak Prabowo bilang bahwa TKDN kemungkinan akan diperlonggar gitu Ya. kan. Realistis lah istilahnya. keran impor dibuka. Ya, karena impor tidak ada lagi kuota karena Betul. kuota ini tujuannya baik, kuota misalnya untuk terutama beberapa kebutuhan pokok kita ya, ada beras, ada apa namanya? Ya komoditas kita lah ya. Iya, yang untuk hajat hidup orang banyak Ya. terutama ya, sembako. Umumnya sih itu ya. Ya. Tapi ternyata sering dijadikan mainan para mafia gitu kan. Nah, makanya ini ya udahlah, siapa yang bisa silakan, nggak ada kuota-kuota gitu kan. Ya. Nah, mungkin itu juga beberapa hal itu akan berpengaruh kepada para pengusaha, termasuk tadi perang tarif itu kan. Iya, iya. China ini gila-gilaan kan serangan balasannya terhadap US gitu kan, termasuk salah satunya di tekstil Baju. ya, tekstil. Dan serangan tekstil dari sana kan murah, terus Iya. kualitasnya juga lumayan oke gitu kan. Iya. Jadi kita sekarang memandang produk Cina itu nggak seperti dulu gitu kan. Produk Cina itu adalah barang murah yang secara kualitas juga murahan gitu kan. Iya. Tapi ternyata sekarang kebalik gitu kan, udah murah tapi kualitasnya bisa dibandingkan dengan Negara-negara maju. bahkan lah. merek-merek yang Betul. udah oke gitu, merek-merek yang Dan lu mahal gitu. pernah ingat nggak waktu itu di Tanah Abang sempat demo kan? Ya, betul. Gara-gara Oh, itu salah satunya produk Cina itu betul, kan yang dikomplain sama Pak Trump itu. Zulhas deh. Ya, Trump juga komplain itu. Iya. Tanah Abang itu. Yang Tanah Abang apa? Iya, Yang betul. Tanah Abang yang Iya, betul. si Mangga 2 sama Tanah Mangga 2. Iya, ya Tanah Abang yang paling dominannya kan, kita kan paling Untuk tekstil ya. terbesar kan di Asia Tenggara kan, Tanah Abang kan paling Iya, betul. besar. Dan rata-rata kan produk bajunya kan dari Cina semua kan. Mereka ngeluh lah, mana produk-produk lokalnya Iya. kenapa nggak bisa maju gitu kan. Betul, Itu juga betul. sempat dikomplain sama Pak Zulhas kalau nggak Iya. salah waktu itu. Zaman dia masih Mendak ya, Betul, sebelum betul. jadi Menko Pangan gitu. Apalagi sekarang dengan penetrasi beberapa media sosial yang bisa langsung sambil Edan Pak, beli gitu kan. betul. TikTok itu lumayan Ngebantu sih itu. ngebantu, tetapi ya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik Yes. oleh UMKM kita, ya emang barang-barang dari luar semua tuh yang Iya. akhirnya merajalela kan. Ya karena kan TikTok sebabnya di underestimate kan. Betul. Sama sebagian orang, apaan sih joget-joget, Iya. ngelihat udel cewek bajunya di Betul, lihat? ada Pak. Ada. Tolong, FYP saya beda kalau tolong saya nanti, ya. tolong nanti di share ya. Yang ada udel-udel itu. Kok saya Belly dance. dapatnya ini mulu. Yang mana? Apa Beyond kemarin Beyond yang Combat. Iya, Beyond Combat yang perpisahan itu iya, ya, yang celos. Mitra yang kena kakinya si Danar. FYP kita beda ternyata. FYP gue kemarin yang Marco Polin Pak. Yang Warkop Polling dapat juga gue. Yang Warkop Gofar kan. Ya, Warkop Polling Itu rame juga. agak tuh. lama. Kayaknya kita mesti coba di situ deh. Boleh juga. Ngobrol di situ ya. Boleh nggak ya? Apa ngetek di situ, ntar kita coba. Iya, tapi Kita survei dulu kata Wanco, siapa lu katanya gitu. Lu gak punya TV lu katanya. Lu gak punya TV. Ya, kita bawa aja TV itu tuh. Ada nih gitu ya. Ada 32 ini nih kan. Oke. Enggak, balik lagi ngomongin tuntutan buruh tadi kan RUU PRT udah dibahas. Terus udah kita bahas. yang sempat jadi pertanyaan kan adalah upah layak nih. Upah layak, yang tadi iya. lo singgung juga kan, upah layak kita Beda antara buruh parameternya tuh ya. beda indikatornya kan. Betul. Dan tiap tahun percaya nggak lo itu pasti naik Pak. Ya karena kan emang naik, bahan semua naik. Iya memang maksud gua, dan selalu paling kenceng tuh banyak orang yang bilang lo kalau mau memanfaatkan situasi atau mengalihkan isu pakai buruh. Gitu. Ya gua nggak tahu ya, makanya Pak Said Iqbal tolong di iya ini tadinya temennya tolong di WA nanti ya, bener apa enggak? enggak, tadinya kalau Pak Presiden datang kan Mau cuma konfirmasi itu ya? itu kan bener apa enggak, kalau misalkan ada sesuatu
titipan tanda kutip untuk mengalihkan sesuatu isu atau apapun. Bukan kasus perselingkuhan, bukan perselingkuhan pejabat itu bukan ya? Enggak lah itu. Oh, kirain ada yang ngaku-ngaku, gue punya anak dari si A gitu, bukan ya? Atau kasus narkoba artis bukan juga? Bukan dong. Yang ketangkep lagi ya. Berarti buruh lebih ini ya? Buruh lebih bersuara, Pak. Oh. Buruh lebih bersuara, makanya kenapa kita mau undang Pak Said Iqbal kan, karena dia lebih vokal dan lebih apa ya? Lebih menguasai lah. Bisa tentang menguasai, buruh, ya. bisa menguasai itu. Nah, balik lagi yang upah layak kan. Ini kan kita beda nih. Beda ya. Sudut pandangnya kan antara pengusaha sama si pekerjanya sendiri. Menurut pekerja, gue belum layak nih. Ini sampai kapan nggak akan? Iya sih emang. Nggak akan ketemu. Harusnya gitu loh. Harusnya ketemu lah ya. Maksudnya dari si pengusaha juga, oh ini nih layaknya segini, dari sini segini. Ya, tinggal kompromi kan. Kalau kayak gitu, buruh-buruh yang ada di mana Sudirman Tamrin harusnya ikutan juga dong. Kalau misalkan Emang mereka belum layak juga. ya nggak tahu. Oh Ya. nggak tahu kan kita. Kan gaya hidupnya beda kan. Itu kan Iya. yang jadi apa? Oh iya. Jangan beberapa waktu lalu kan. Kadang-kadang pengusaha beranggapan begitu, lu nya aja gaya hidupnya yang tinggi. Gitu. Iya, apalagi Gen Z kan dia nggak peduli tuh. Mau dapat berapa, yang penting dapat UMR. Yang penting bisa nonton Bisa konser ya. nonton konser tiap bulan. Sama handphonenya iPhone. Asli, entah itu cicilan atau apa kan kita nggak tahu. Nah itulah. Ya nggak apa-apa kan beda zaman, beda parameter kan. Bukannya beda zaman ya, maksudnya beda kebutuhan hidup sama kebutuhan sosialnya Iya, juga kan. mungkin Kalau ya, kita di era 80-90 Iya. capek Pak, ngapain sih ngikutin Iya, gitu? makanya kayak apa kemarin yang viral juga tuh Pak Deddy Mulyadi yang iya, marahin anjing, anak gua Gen belum- Z gara-gara. Udah gitu anak Gen Z-nya batu lagi, anjing kesel banget gua. Gua pengen. Tapi menurut gue ya itu mungkin karena perbedaan generasi kali ya, makanya mereka Iya. agak nggak bisa kompromi nih. Yang satu kan nilai-nilai moralnya nilai-nilai moral lama kan, kayak Pak Iya. Deddy itu ya begini loh, yang bagus itu kalau misalnya kita hidup dengan penghasilan segini ya kita hidupnya Sederhananya, segini gitu. minimalismenya Sementara kan ini lah, Gen Z nih, betul. kita nggak bisa. Baik gue, kalau gue sih nggak bisa nyalahin dua-duanya sih, maksudnya ya udahlah biarin Iya, tapi aja. kalau secara konteksnya pendidikan, ya memang benar kata Pak Deddy Mulyadi. Yang Menurut mana gua nih? ya, yang dia nggak usah wisuda segala macam, karena kan Ya. udah. Sebenarnya kayak Pak Deddy itu, kalau menurut gue ya, kalau pandangan gue, dia berusaha menangkap keresahan orang tua kan, yang menganggap bahwa ketika misalnya ada piknik, ada wisuda, yang mengeluarkan uang itu kadang-kadang di luar oleh jangkauan para orang tua. Ya, Tapi kan kembali lagi, anak-anak kan kadang-kadang ya, anak-anak kan ini adalah momen-momen kami. betul, untuk selfie, Kami kan bagi-bagi perlu foto. memori yang indah Betul. ketika bersekolah gitu kan. Betul. Bisa juga nanti jangan-jangan mereka kan jadi pejabat, kalau misalnya nggak ada piknik bareng nanti kayak Pak Jokowi nanti diributin terus kan. Mana nih lu beneran gak kuliah di sini? Pak, walaupun udah ada foto dia mendaki gunung ya. Nggak peduli orang kan. Peduli ya, anjir. Mana ijazahnya kan. Udah gitu resenya rektor UGM-nya ngasih pantun kayak gitu lagi kemarin. Lihat nggak lo? Ya, jangan lupa media dipoto sosial. Le. Jangan dipoto ya. Menurut gue sih ya Allah. itu, karena memang apa ya, kalau gue sih kasus Pak Jokowi itu lebih ke karena kita tidak mau memahami aja kondisi dia waktu kuliah aja sih. Iya, iya. Karena kan zaman-zaman itu nggak sembarangan orang bisa foto kan, nggak Iya. kayak kita sekarang. Kalau menurut gua Roy Suryo-nya iseng. Iya, banyak yang orang iseng. Iseng, maksud gua, ya gua tahu lo nggak ada kerjaan gitu loh. Gua tahu nggak ada kerjaan, tapi ya nggak usah kayak gitu juga gitu loh. Aduh, biar lebih. Kita juga kerjaan juga nggak terlalu banyak kan, Iya. tapi kan nggak pernah isengin dapur orang, ya udah gitu loh. Cukup Bener menghargai sih. aja. Nah, Ini tuntutan ngapain? selanjutnya apa tuh? Yang gue sih yang apresiasi adalah pemberantasan korupsi sama Iya. undang-undang UU PRT. perampasan aset. Perampasan Itu kan jadi termasuk tuntutan korupsi juga ya, kan. jadi tuntutannya para buruh kan. Itu Iya. menurut gue sih para buruh juga concern terhadap negara lah ya. Iya, iya, Kondisi kalau bangsa ini sih. kalau gue dari baca 6 tuntutan yang tadi gue bacain tadi, yang paling concern adalah menurut gue outsourcing, Pak. Outsourcing ya, betul. Ya, karena kan biar gimana pun SDM kita kan ya lo tau lah, kalau dibandingkan negara ASEAN kan masih cukup timpang. sosok aja gitu kan, maksudnya ya nggak wah-wah banget atau gimana. Bahkan kan menengah lah dia. untuk kelas jabatan yang manajer ke atas kan paling nggak ngambil SDM-nya dari kuliah yang di US, Inggris gitu kan, maksudnya yang udah terbentuk gitu loh Pak, yang tadi lo bilang kan, kalau lo mau kerja atau mau karir di negara orang ya harus lihat dulu
sistem segala macam ya kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita kan. Outsourcing itu yang gue ngedukung asal dihapusin. Iya, asal kitanya sebagai SDM juga bisa nerima gitu loh. Iya, betul. Lo kurangnya ini ya. Ya kan jadi evaluasi. Nah, ini kan masalahnya kan antara perbedaan kita antara generasi 80 atau 90 dengan yang baru yang ada kayak gap-gapnya. Iya, yang kayak kemarin Pak Deddy nyeramain anak Gen Z itu kan beda jomplang banget. Iya, memang banyak banget kalau kita lihat akun-akun yang misalnya di medsos kayak X gitu ya. Bahkan di LinkedIn juga ada beberapa HRD yang komplain gitu, dalam tanda kutip komplain ketika misalnya menghadapi Gen Z gitu kan. Asli. Lo pernah nggak ngeliat di sosmed lo ada wawancara HRD di satu perusahaan dengan Gen Z, terus dia nanya, "Kak, gue masih ingat banget kata-katanya, Kak, di sini benefitnya apa aja?" Iya. Benefitnya dijelasin lah sama HRD-nya kan BPJS, terus BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, terus dapat uang makan, dapat makan sama Transport Enggak, transport nggak, cuma dapat 3 ini doang. Terus dia nanya, gajinya per bulan berapa, Kak? Oh, kalau kita di sini untuk probation itu di angka 5, kata dia. Oh, 5 ya. Terus makannya nasi kotak atau lu pikir di perusahaan multi company kali ya? Ya memang ya itulah perbedaan perbedaan pengetahuan antara kita mungkin yang agak generasi yang lebih dulu dan generasi yang sekarang. Karena kan generasi sekarang kalau menurut gua pengetahuannya dia itu terlalu luas. Betul. Gitu. Karena mungkin mereka banyak banget insight dari YouTube, dari IG, dari TikTok dan segala macamnya gitu. Tapi dia tidak mengimbangi itu dengan riset secara mendalam terkait mungkin perusahaan yang mau dia lamar gitu kan. Kadang-kadang kan oh iya memang kalau di luar atau di perusahaan tertentu mungkin benefitnya A, B, C gitu kan ada 10, tapi kan lu lihat juga dong skala perusahaannya seperti apa gitu. Ya itu yang tadi gue bilang kan, kalau emang outsourcing yang mau dihapus, balik lagi nih SDM kita mau nggak dibenahi dulu. Dari personalnya kita kayak aja. Pak Wapres lu ya yang ngomongin itu demografi. Ini jangan-jangan nanti video kita like-nya lebih banyak dari daripada Pak Wapres ya. Salah. Enggak, maksud gue ya lu kalau lo nggak mau jadi outsourcing terus, ya balik lagi ke personal lo sendiri gitu loh. Iya, lo bisa nerima. Memang banyak yang harus diperbaiki sih ya. Tapi terutama emang regulasinya harus jelas dulu ya, harus jelas dulu. Karena kan gimana pun kalau misalkan outsourcing terus kan kasihan juga, Pak. Iya. Karena kayak temen gue nih di kantor gue yang lama sampai sekarang, Pak, belum diangkat jadi pegawai tetap. Belum diangkat berapa tuh? Dia masuk 2000. Bahkan kalaupun dia jatuh nggak diangkat tuh sama pegawai tetap. Enggak, justru malah ya udah biarin aja. Jatuh ya udah. Ya udah, pilihannya antara lu ngejilat atau lo ya sosok aja di kantor. Kalau lo mau diangkat ya lo ngejilat. Nah itu agak susah juga atasan lo gitu kan, atau enggak ya lo bekerja selayaknya orang bekerja biasa ya udah gitu loh. Itu sih yang jadi menurut gue ya. Tapi besok rusuh nggak kira-kira? Kayaknya udah nggak pernah rusuh ya. Karena ada hiburan dangdut juga kan tapi biasanya. Tapi menurut gue ini adalah kalau bener ya tuntutannya itu ya 6 tadi ya. Menurut gue ini adalah aksi buruh yang paling non politis. Ya. Selama mungkin 10 tahun terakhir kali ya. Betul. Karena biasanya kan ada tuntutan salah satunya nyempil tuh. Misalnya apa? Turunkan Pak Jokowi. Ini gue pikir ada aspirasi misalnya turunkan Gibran gitu, nggak ada ternyata ya. Itu veteran, Pak. Oh, ya itu mah kan itu Mayday bukan kan Papet. Yang minta turunkan Wapres veteran. Kita nggak usah minta, udah. Nggak kirain buruh ada juga yang kayak gitu ya. Ternyata nggak ada ya. Ada. Ya mungkin buruh atau mungkin dari pihak lain. Aksi lain ya kali ya. Apa namanya organisasi lain lah. Organisasi. Tapi KSPI di Pak Said Iqbal secara rilis resmi nggak ada ya. Nggak ada tuntutan yang bersifat politis untuk menurunkan seseorang lah ya. Memang kalau gue lihat dari 6 tuntutan itu benar-benar untuk mensejahterakan. Iya, benar-benar ini makanya kan gue bilang salah satu aksi buruh yang tuntutannya dalam tanda kutip non politis gitu. Iya, walaupun di 2024 kemarin dia sempat naik Alphard bareng sama Anies kan. Ya nggak apa-apa. Mungkin ya, tapi kan itu jadi bahan. Ya mungkin kan dia mau juga, pergi ke tempat yang sama, mobilnya. Oh iya. Mobilnya gue nih habis bensinnya. Ya udah numpang gue aja gitu. Mungkin kan bisa aja. Numpang siapa?
Ya salah satu yang mau ke sini. Itu mobilnya Said Iqbal, Pak. Oh, mobil, berarti Pak Aniesnya. Yaudah ikut gua aja. Nah, tapi kan itu jadi omongan masyarakat tuh. Ya, Omongan apa-apa. Emang kenapa sih kalau bareng sama Pak Anies, bareng sama Pak Jokowi ya nggak bukan apa-apa. masalah barangnya sama siapa. Mobilnya Alphard, Pak. Buruh. Oh ya memang Konteksnya tuh mobil, Iya. kendaraannya. Emang salah satu kritik pribadi gue juga kepada Pak Said Iqbal itu ya dia kaya banget sih. Asli. Dan katanya rumahnya gede. Iya. Rumahnya Gede banget. di Cikarang. Gede banget. Gue nggak tahu ya bener apa enggak. Tapi mudah-mudahan semua yang dia capai itu bukan dari memanipulasi buruh lah ya. Iya, Emang ya itu makanya- benar-benar kerja keras beliau lah ya. Makanya bisnisnya beliau, gitu. gue berharap Pak Said Iqbal datang ke sini. Ya kan dia minta reschedule. Iya. Jadi lu mau tanyain, Bapak asal hartanya dari mana Iya. gitu. Iya, gue penasaran Pak, rumah lu Terus bisa kalau gede. kata Pak Said Iqbal, atas dasar apa Anda Ya itu aja kali ya. Atas dasar Menunggu ya keingintahuan. sambil menunggu mudah-mudahan Pak Said Iqbal Ya, nanti ada waktu. Informasinya sih setelah May Day, Bang Beliau Said Iqbal bersedia, mau hadir di podcast untuk Iya. menjelaskan. Mudah-mudahan dapat insight baru lah. Oke, Maksudnya betul. arahan dari presiden seperti apa terkait buruh. Karena kan Iya, waktu betul. pas, kalau nggak salah pas acara sarasehan ekonomi dengan presiden, kan Pak Said Iqbal salah satunya kan ada datang ke situ kan, ditanya juga kan sama Prabowo. Apa keluhan dari lu tuh apa sebenarnya, masukan buat pemerintah tuh apa? Dia itu gue inget banget kalau nggak salah ngasih masukan soal Permendak yang soal tekstil tadi itu Pak. Ya yang dilonggarkan Iya. impornya kan. Iya itu yang jadi. Tapi kan itu gara-gara netizen juga waktu itu. Ingat gak netizen yang banyak kasusnya kayak Medi Renaldi, kemudian yang banyak banget itu, Banyak. terutama influencer yang bawa-bawa barang dari luar kemudian ketahan bea cukai itu kan Iya salah satu alasan Permendak yang melonggarkan itu. betul. Dan ada selisih pajak juga kan waktu Iya. itu yang di bea cukai kan. Jadi kalau kata ada salah satu analis itu emang ada pertarungan antara si hobi impor sama yang Ekspor. pelindung ini. Oh. Yang akhirnya menangnya yaitu si hobi impor itu. Oh gitu. Makanya kan banjir barang impor itu. Tapi mudah-mudahan itu Iyalah terlepas dari itu semua ya kita. ya semoga nanti acara May Day-nya lancar, Lancar. kemudian tuntutannya ya dari 6 itu ya mudah-mudahan banyak yang dipenuhi oleh pemerintah sehingga kondisi ekonomi kita jadi Betul. lebih bagus, lebih jadi stabil, tidak ada lagi PHK massal seperti yang sudah ya. Betul. Dan yang paling penting jangan selipkan isu politik di dalam Iya enggak. May Day. Iya enggak apa-apa lah. Ya kita himbau aja. Iya. Takutnya kan terbawa suasana kan. Nanti Dia lagi ngikutin juga turunin Iya. Gibran. ijazahnya mana gitu. Ijazahnya mana? Yang berhak nurunin Gibran, yang minta nurunin Gibran cuman veteran. Oke, selamat siang.